Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good momies, ketemu lagi sama Evi. Nah, di video yang lalu saya sudah membahas tentang metode Montessori, dan di video yang ini saya mau membahas tentang metode Charlotte Mason. Nah, saya membuat video ini berdasarkan informasi yang saya saring yang dari buku ini nih. Buku Cinta yang Berpikir, sebuah manual pendidikan karakter Charlotte Mason. Penulisnya adalah Ellen Christie. Ini buku yang bagus sekali untuk kita mulai berkenalan dengan metode Charlotte Mason, good momies. Membaca buku ini membuat saya menitikkan air mata, good momies. Kenapa gitu? Kok lebay sih? Ya soalnya karena saya semakin menyadari bahwa tugas menjadi ibu itu sangat berat. Karena anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita didik, yang harus kita bimbing sebaik-baiknya untuk menjadi manusia yang baik. Kalau menurut Charlotte Mason, tujuan pendidikan yang supaya anak itu menjadi kaya, anak itu menjadi sukses, anak itu pintar, anak itu bergelar, itu semuanya meremehkan potensi seorang anak, good momies. Jadi buat dia tujuan-tujuan semacam itu sepele. Jadi apa tujuan pendidikan Charlotte Mason? Yaitu supaya seseorang menjadi pribadi yang magnanimous. Kalau bahasa kitanya menjadi pribadi yang insan kamil. Maksudnya pribadi magnanimous atau seseorang yang insan kamil adalah orang yang punya hidup yang penuh, lengkap, bahagia, tapi juga masih berguna bagi orang lain. Jadi orang-orang yang seperti ini itu mampu menghadapi masalah dengan tenang dan bisa mengambil keputusan. Keputusannya pun yang bermanfaat bagi semuanya gitu. Jadi dia rela menurunkan kepentingannya demi kepentingan orang lain. Pokoknya indah banget gitu ya tujuannya. Gampangnya tuh ya, orang-orang yang hidupnya kaya dan bahagia matinya masuk surga gitulah ya. Jadi makanya menurut metode Charlotte Mason, tugas orang tua tuh memang seberat itu untuk mendidik anak menjadi pribadi yang luhur. Tujuannya tuh besar dan mulia gitu, nggak sesepele hanya anak supaya bisa A, B, C, D gitu, good momies. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Charlotte Mason memandang seorang anak ya. Karena pandangan terhadap seorang anak itu kan beda-beda. Ada yang bilang anak itu seperti kertas kosong yang harus ditulisi atau seperti ember kosong yang harus diisi. Nah, tapi Charlotte Mason tidak menganggap anak seperti itu gitu. Menurut Charlotte Mason, anak terlahir dengan pribadi yang utuh, sudah lengkap dengan segala potensi dan fitrahnya. Anak itu mencintai belajar, good momies. Charlotte Mason sendiri bilang bahwa tidak ada tragedi yang lebih menyedihkan di dunia ini ketimbang melihat seseorang anak yang lahir sebagai pribadi brilian dan luar biasa menarik, akhirnya tumbuh menjadi orang dewasa yang pasaran dan menjemukan. Dan ini terjadi ya, sayangnya ini terjadi. Saya ketawa bukan karena lucu, tapi karena saya juga mungkin seorang pribadi yang menjemukan gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Kenapa kok rasa cinta belajar bisa hilang? Ya karena mungkin yang tadi, faktor berpikirnya di antara para ibu itu masih kurang tinggi gitu. Jadi misalnya anak itu bertanya, kan anak kecil itu penuh dengan pertanyaan, penuh dengan wonder gitu ya. Jadi sering tanya kan, bun, ibu-ibu, mami, kenapa sih kok hujan turun? Atau kenapa sih kok kalau langit itu kadang ada bulan, kadang bulannya hilang, kok bulannya kadang-kadang jadi setengah? Atau gimana gitu, banyak pertanyaan mereka kan. Nah, ibunya datang dengan, apa sih kamu nanya-nanya mulu, udah diem aja deh. Nah, mulailah dia rasa ingin bertanyanya surut. Atau mungkin juga karena sistem pendidikan di Indonesia misalnya yang memang tidak mendukung kreativitas dan minat pribadi seseorang kan. Ya pokoknya yang penting nilai aja, semuanya itu diukur dengan nilai, tidak peduli si anak paham atau enggak, nanya apa di kelas tuh nggak ada gitu. Yang penting nilai harus bagus, kalau enggak kena marah lah sama orang tuanya, kayak gitu-gitu kan. Ya intinya banyak faktor lah ya kenapa rasa cinta belajar ini bisa menghilang.
Nah, makanya Charlotte Mason ini berharap bahwa pendidik dan orang tua juga menyadari bahwa tugas terbesar mereka adalah untuk memelihara rasa cinta belajar ini, Good Momies. Jadi Charlotte Mason percaya bahwa pada dasarnya anak itu menghasrati ilmu pengetahuan. Seperti layaknya tubuh menghasrati makanan, maka pikiran juga menghasrati ilmu pengetahuan dan ide-ide, Good Momies. Tinggal gimana caranya kita mensuplainya ke mereka. Charlotte Mason mengajukan 3 prinsip pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan adalah atmosfer, pendidikan adalah disiplin, dan yang ketiga adalah pendidikan adalah hidup. Oke, kita bahas satu-satu lebih rinci. Yang pertama, pendidikan sebagai atmosfer. Jadi ada yang namanya ide kan, ide itu adalah sesuatu yang ditransfer dari satu benak ke benak lain. Ide tidak sama dengan fakta, ide itu menginspirasi gitu. Nah, kalau untuk anak usia dini, pertama kali mereka mendapatkan ide itu adalah dari lingkungan sekitarnya, Good Momies, dari orang tuanya. Jadi artinya pendidikan sebagai atmosfer adalah kita sebagai orang tua menciptakan atmosfer yang kita ingin anak kita tiru gitu intinya. Artinya kita harus menjadi contoh. Misalnya kita ingin anak kita menjadi orang yang soleh gitu ya, menjadi anak soleh. Ya berarti kita juga harus mencontohkan ke mereka. Misalnya sholatnya gimana, nggak boleh bolong, terus malam kita ngaji bareng apa gimana. Nah itu kan sebuah atmosfer ya, mereka bisa merasakan dan menyaksikan. Intinya apa yang dia saksikan dari kita, itulah ide-ide pertama yang masuk ke dirinya. Jadi kita tuh mesti memperbaiki diri nih, Good Momies. Berat banget ya, kan susah berubah. Yang kedua, pendidikan adalah disiplin. Jadi suatu kebiasaan baik itu tidak cukup hanya dicontohkan oleh orang tuanya, tapi harus juga dilatihkan agar benar-benar masuk sebagai kebiasaan. Nah, disinilah disiplin berperan. Karena tujuan pendidikan Charlotte Mason itu tinggi sekali, yaitu pribadi yang magnanimous atau insan kamil, maka dibutuhkan disiplin untuk mencapai ke situ, dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan baik. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu akan melekat terus pada diri anak kita. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah ya menanamkan kebiasaan baik dan juga menghindari munculnya kebiasaan buruk. Jadi kalau yang kita lihat, wah ini bisa berkembang menjadi kebiasaan buruk nih, ya harus kita perbaiki sebelum itu benar-benar jadi kebiasaan gitu. Ya masuk akal lah ya, kalau misalnya tujuannya adalah pribadi yang magnanimous, tapi kebiasaan yang tertanam adalah kebiasaan malas-malasan, nggak pernah mau bantu-bantu orang di rumah misalnya. Ya gimana, nggak nyambung ya, nggak bakal nyampe kebiasaan yang baik yang harus ditanamkan. Menurut Charlotte Mason, ada 2 kebiasaan dasar yang harus ditanamkan ke anak, yaitu habit of attention atau kebiasaan untuk memperhatikan, dan yang kedua adalah habit of obedience, yaitu kebiasaan untuk menuruti perintah orang tuanya gitu ya. Bisa orang tua, bisa guru, bisa negara, bisa agama gitu. Pokoknya 2 itu yang paling dasar, habit of attention and habit of obedience. Nah, setelah 2 itu ada gitu, dilanjutkan lagi dengan habit kejujuran, habit mengerjakan sesuatu dengan sempurna, kemudian integritas, kemudian ada juga inisiatif personal gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang membentuk karakter. Yang ketiga, education is life. Pendidikan adalah kehidupan. Maksudnya adalah pendidikan itu ya bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa hidup tanpa pendidikan. Karena ide-ide tadi adalah makanan pikiran. Jadi kalau tanpa pendidikan berarti otak kita itu, pikiran kita itu ya kelaparan gitu. Itu tidak ideal kan? Makanya seorang anak itu harus diperkenalkan dengan banyak sekali ide-ide. Ide-idenya itu datang dari mana? Kan kita kan manusia ya, maksudnya kita terbatas. Pengetahuan kita seberapapun kita sekolah tingginya, itu tidak akan cukup untuk menyuplai ide-ide yang diinginkan Charlotte Mason untuk dikenal anak gitu. Karena menurut dia, ide-ide itu harus
kaya, bervariasi, bermutu, dan banyak, harus beragam gitu ya. Menurut dia, kayak kita menyajikan makanan yang beragam, bergizi, dan sehat gitu ya, anak kita terserah mau milih yang mau makan yang mana gitu. Nah, ini ide-ide yang disajikan dan anak kita juga terserah mau ngambil ide yang mana, terserah mereka, kebutuhan mereka kan untuk belajar gitu. Nah, jadi untuk menyuplai ide-ide yang banyak bervariasi tadi, dibutuhkanlah buku-buku. Kalau Charlotte Mason bilangnya living book, buku-buku hidup yang mengandung ide-ide hidup. Ide-ide hidup itu artinya ide-ide yang akan tertanam di benak kita dan menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada juga golongan buku yang menurut dia adalah sebutannya twaddle. Twaddle ini adalah buku-buku yang istilahnya apa ya, sepele lah gitu, karena tidak mengandung ide-ide, hanya sekedar untuk hiburan misalnya. Nah, itu nggak boleh kalau kata Charlotte Mason, karena nanti benak si anak terbiasa sama sesuatu yang sepele dan nantinya akan sulit menanamkan ide-ide yang luhur gitu. Nah, lalu gimana cara kita membedakan antara living book sama twaddle? Nah, kalau di Charlotte Mason sendiri sih sudah sudah dikasih list buku-buku yang mana saja yang merupakan living book. Itu ada lengkap semua, bisa dilihat di amblesiteonline.org. Nanti saya kasih linknya di bawah. Kalau di buku Cinta yang Berpikir tadi juga ada di bagian belakang living book yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi intinya living book itu harus kita baca dulu. Kita sendiri yang merasakan ini punya ide bermakna nggak di baliknya. Kalau punya, berarti itu tergolong living books. Intinya, kalau mau pakai metode Charlotte Mason, orang tuanya nggak boleh anti sama baca buku. Nah, sekarang kita masuk ke kurikulum Charlotte Mason. Bagaimana sih kurikulum Charlotte Mason untuk anak 0 sampai 6 tahun dan 6 tahun ke atas? Kalau untuk 0 sampai 6 tahun itu anak nggak boleh dikasih sesuatu kegiatan yang terstruktur. Tapi kegiatan yang utama di usia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai makhluk-makhluk kecil yang suka sekali mengeksplorasi. Jadi di 0 sampai 6 tahun ini harus diperbanyak nature walk sebutannya. Jadi ya jalan-jalan di alam, melihat alam sama ibunya atau bapaknya, ya memperhatikan rumput itu seperti apa. Oh, itu ada bintang-bintang muncul, atau oh itu lihat siputnya, lihat itu ada telurnya warna pink, itu telurnya siput. Nah, pokoknya eksplorasi di alam gitu kalau menurut metode Charlotte Mason ya. Plus ditambah juga membiasakan si anak terhadap living book. Jadi dikasih living book yang sesuai sama usia mereka, dibacakan living book. Nah, lalu untuk usia 7 sampai 18 tahun barulah masuk yang lebih terstruktur, Good Momies. Ada list mata pelajaran apa aja gitu-gitu ya, Good Momies. Nah, kalau di Charlotte Mason 1 jam pelajaran itu sangat singkat, nggak nyampe jam-jaman. 1 jam pelajaran hanya 10 sampai 20 menit. Tergantung usia dan kapasitas memperhatikan si anak. Mungkin kalau anaknya sudah agak lebih besar, lebih panjang karena bisa memperhatikan lebih lama gitu ya. Dan caranya adalah dengan membacakan narasi dari living book tadi. Nah, dibacakannya hanya sekali, tidak boleh ada pengulangan karena ini melatih habit of attention. Gimana si anak benar-benar memperhatikan pada saat itu juga. Setelah selesai dibacakan, dinarasikan kembali. Disitulah proses di mana ide itu masuk ke dalam benak si anak, menjadi milik anak gitu, dengan cara menarasikannya. Nah, narasi itu bisa lisan, kalau udah bisa menulis boleh sebagai tulisan, boleh juga sebagai drama, infografis, dan lain-lain tergantung kreativitas si anak. Itu boleh banget katanya. Nah, untuk subjek yang dipelajari memang banyak sekali dan luas banget kalau Charlotte Mason ya. Tapi intinya sih dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang manusia, dan pengetahuan tentang alam semesta. Kalau pengetahuan tentang Tuhan ya berarti belajar agama. Kalau pengetahuan tentang manusia ya berarti sejarah termasuk, budaya termasuk, bahasa termasuk. Bahkan juga ya manusia berarti dirinya sendiri kan, bagaimana tubuhnya bekerja dan seterusnya. Kemudian tentang alam semesta, ya berarti kejadian-kejadian di sekitar, termasuk berarti matematika, IPA, dan lain-lain tuh masuknya ke ranah
pengetahuan alam semesta gitu Good Momies. Nah Good Momies, video ini hanya kulit luarnya saja ya. Saya mengingatkan kalau ini tuh bukan panduan Charlotte Mason yang lengkap. Untuk lebih lengkapnya lagi Good Momies bisa baca sendiri buku Cinta yang Berpikir, atau kalau mau langsung dari sumbernya, buku yang ditulis Charlotte Mason itu tersedia online Good Momies dan gratis. Akan saya taruh linknya ya. Jadi Charlotte Mason itu menulis 6 buku, dan kalau memang Good Momies tertarik ingin menerapkan metode Charlotte Mason, bagusnya dibaca sih. Ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya Good Momies belum ada yang terjemahin gitu kayaknya. Nah, di video selanjutnya saya pengen bahas tentang metode unschooling yang dikembangkan oleh John Holt. Kalau penasaran, silahkan ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk Good Momies yang udah nyimak video yang ini. Semoga bisa menambah wawasan atau menginspirasi. Silahkan di like videonya atau subscribe kalau memang pengen. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Good Momies.